مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah may yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan utama, kita senantiasa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya, diantaranya nikmat sehat, iman dan Islam. Oleh karena itu, dengan Allah memberi kita nikmat Islam, maka kita harus betul-betul memanfaatkan keislaman ini yang ada pada diri kita dengan betul-betul melaksanakan apa yang menjadi rukun Islam yang ada 5 itu. Maka kalau kita mengaku sebagai orang Islam, harus kita melaksanakan sholat, ya, sholat. Karena apa? Karena di dalam Islam sendiri itu bahwa Islam itu didirikan dalam 5 perkara yang biasa kita sebut adalah rukun Islam. Yang pertama, bersyahadat ataupun mengakui bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita mengakui bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Kemudian yang kedua, sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang terakhir 5, haji kalau itu kita mampu. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam harus betul-betul kita mendirikan sholat, ya. Kalau kita sholat kita sudah tegak, insya Allah dalam kita beragama, dalam kita menjalankan Islam ini, insya Allah tegak. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ya, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka kalau sholat kita tegak, kalau sholat kita kokoh, maka kita beragama insya Allah akan kokoh. Ya, oleh karena itu yang 5 itu harus kita kerjakan secara kafah, secara keseluruhan, ya, kecuali yang nomor 5, haji itu memang kalau kita mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal finansial, mampu dalam hal keluarga yang ditinggalkannya, itu kalau haji. Tapi yang namanya sholat itu harus kita kerjakan. Kenapa? Yang membedakan antara sholat dan kafir adalah membedakan iman dan sholat. Mohon maaf, iman dan sholat adalah sholatnya, ya. Kalau kita sebagai orang yang beragama Islam harus kita mengerjakan sholat, ya. Kalau orang Islam kok tidak sholat, hanya KTP-nya saja, berarti bukan orang Islam, belum dikatakan Islam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang fasad dan mungkar, ya. Kalau kita sholat kok masih mengerjakan sesuatu yang fasad, masih mengerjakan sesuatu yang kemungkaran, masih kita dusta, bohong, berarti sholat kita belum tegak. Nah, oleh karena itu kita berusaha, ya, semaksimalnya sebagai umat Islam, sholat harus kita pelihara, sholat harus kita tegakkan. Kenapa? Itu ketika nanti di yaumul hisab, yang dihisab dulu adalah sholatnya. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal kita akan baik, sehingga timbangan di yaumul hisab itu akan perbuatan baik akan lebih berat, sehingga insya Allah kalau kebaikan lebih berat daripada kemungkarannya, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita jaga sholat kita. Jangan kita sholat kok masih
berkata bohong, masih dusta, masih senang rasan-rasan, masih senang hibah, kemudian memfitnah, itu berarti sholatnya belum tegak. Ya, contoh dalam keluarga ya, misalnya dalam sudah keluarga suami istri, ketika suami itu meninggalkan rumah, bagaimana istri itu menjaga kehormatan suaminya ataupun kehormatan dirinya sendiri. Itu kalau sholat. Tapi kalau orang yang nggak sholat, begitu ditinggal suami, ya mungkin siap-siap untuk ngerumpi, kemudian bahkan ada tamu laki-laki yang harusnya tidak diterima masuk ke dalam rumah, akhirnya diterima. Itu kalau nggak sholat. Tapi kalau dengan sholat, insya Allah semua kemungkaran, semua kejahatan akan terhindar. Karena fungsi sholat adalah tadi yang sebagaimana saya sebutkan di surat At-Taubah surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa dengan sholat itu akan mencegah kemungkaran dan kejahatan. Ya. Maka kalau kita melihat di masyarakat ya, sholat kok masih seneng ngerasani, jari ini sholat tapi kok seneng ngerasani, seneng menjelekan tetangganya, itu berarti sholatnya belum tegak, belum dikatakan sholat ya. Maka memang berat sholat itu ya, karena yang namanya sholat itu harus betul-betul kita khusyuk ya, kita harus betul-betul bahwa kita itu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya khusyuk itu tidak ingat apapun, tidak. Saya yakin semua termasuk yang ngomong ini pun, kalau sholat mesti teringat sesuatu, teringat apa yang sudah dikerjakan, baik 1 jam yang lalu ataupun seminggu yang lalu ataupun sebulan yang lalu, pasti teringat. Tapi bagaimana kita arahkan, kita luruskan bahwa kita sedang sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus kita alihkan bahwa kita sedang sholat. Oke, karena itu sekali lagi, bagaimana sholat ini menjadikan diri kita itu lebih baik dalam beraktivitas ya. Jadi sholatnya itu betul-betul membekas ya, tidak hanya sekedar sholat ya sholat, tetangga sholat ke masjid lalu ke masjid, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang sholat. Berarti sholatnya kurang tegak ya, kurang baik. Maka kita perbaiki dari wudhunya, kemudian dari rukun-rukun sholatnya harus kita perbaiki. Setelah itu baru kita amalkan dalam kesehariannya, dalam kita berhubungan dengan masyarakat, dengan tetangganya, dalam kita di dunia kerja. Insya Allah kalau kita sholat kita tegak dan benar, semua aktivitas, semua amalan yang kita laksanakan insya Allah lurus. Insya Allah akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau betul-betul kita mengetahui apa fungsi sholat ya. Mohon maaf, kadang-kadang saudara kita itu sholat tapi tidak tahu fungsinya, sehingga sholat yo jalan, kemudian bohong yo jalan, bahkan korupsi yo tetap dilaksanakan. Itu sholatnya belum tegak ya, belum dikatakan sholat yang benar-benar sempurna. Memang kita tidak bisa sempurna, sholat kita tidak sempurna, sementing kita berusaha bahwa sholat kita itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tentang bagaimana cara sholat dari awal hingga akhir, itu sudah dicontohkan dalam di hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita jaga sholat kita, mari kita pelihara sholat kita. Jangan sampai sholat hanya ikut-ikutan, sholat hanya pekewo. Karena sholat karena hanya pekewo, karena ikut-ikutan, mesti tidak akan membawa manfaat pada diri kita sendiri. Sholat atau pekewo berarti nek ora dirasa pekewo ya ora sholat, kan seperti itu logikanya, seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama bagaimana sholat itu kita perbaiki. Sholat yang 5 waktu ini kita usahakan untuk selalu berjamaah. Yang namanya berjamaah itu ya di masjid ya, bukan di rumah. Kalau Rasulullah mengatakan sholat jamaah itu ya di masjid, bukan di rumah. Tapi tidak salah ketika kita sholat di rumah, tidak salah ya. Tapi yang utama itu sholat
berjamaah di masjid dalam syukur dalam 5 waktu itu kita berusaha untuk berjamaah di masjid. Oke, oleh karena itu sekali lagi saya mohon saya pribadi dan semuanya yang merasa Islam itu harus kita tegakkan sholat kita. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita terjadi sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, insya Allah perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, insya Allah bisa diminimalis, dikurangi. Ya, kalau tidak sama sekali memang tidak bisa, karena kita sebagai manusia tentu sebagai tempat salah dan kurang. Oke, demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini untuk saya pribadi dan semuanya, saudara-saudaraku semuanya bisa menjaga sholatnya dengan baik dan benar. Kalau ada salah mohon maaf. Akhirul alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم